Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan perlihatkan burung peliharaan saya yang baru ya teman-teman. Dan ini masih lolohan, masih kecil sekali. Dan saya rasa saya ingin abadikan lewat vlog kali ini ya teman-teman. Karena nantinya akan saya update di tiap minggu ya teman-teman. Ataupun tiap ada perubahan ya, entah itu tiap minggu ataupun tiap bulan ya. Yang jelas kalau misalkan ada perubahan, saya pasti akan update kondisinya ya. Karena sekarang saya pelihara dari loloh dan sangat kecil sekali ya teman-teman. Bahkan belum, harusnya itu belum siap untuk diambil ya teman-teman dari indukannya ya. Dan oke, langsung saja kita lihat burungnya sambil kita kasih makan dan juga pasang ring ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi burungnya saya taruh di dalam kantong plastik seperti ini ya, supaya suhunya tetap terjaga, tetap hangat. Karena saya potong bagian sarangnya ya teman-teman. Nah ini dia untuk burungnya. Dan sekarang burung ini kondisinya sudah mulai membuka matanya ya teman-teman, sudah mulai bisa melihat. Dan bulunya ini masih bulu jarum ya teman-teman. Nah di sini biasanya disebut bulu jarum. Dan itu sudah ada bulu yang pecah juga ya. Nah sudah ada yang pecah bulu jarum juga tuh, udah lumayan banyak. Dan alasan saya sengaja saya potong seperti ini supaya mudah untuk membuang kotorannya ya teman-teman. Dan ini kondisinya sudah aman di loloh ya teman-teman. Tuh dia sudah mau ya, sudah mau mangap. Nah, ini sudah aman untuk di loloh. Dan saya dapat kemarin dari teman ya, yang dia suka cari-cari sarang burung. Dan kebetulan sekali saya ditawarin ya teman-teman, ditawarin untuk merawat burung lolohan kolibri kelapa ya teman-teman, atau kolibri manggar ini ya teman-teman. Dan untuk kolibri kelapa yang sudah dewasa, yang trotol, yang dalam proses penjinakan, itu saya tukar dengan burung ini ya teman-teman. Nah jadi burung kolibri kelapa yang trotolnya di bawah, dan saya rawat burung kolibri kelapa yang ini ya teman-teman, atau burung kolibri kelapa anakan ya. Dan semoga saja burung ini bisa bertahan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, saya sudah siapkan 2 lembar tisu ya untuk mengganti sarangnya ya. Nah, saya akan lipat dulu seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan cukup satu, saya hanya akan pakai satu ya. Tapi sebelum saya ganti, supaya langsung nanti kita pasang ring biar tidak diangkat-angkat terus ya teman-teman. Nah ini dia ringnya ya teman-teman, sengaja biar nggak hilang saya kasih tali ya. Nah dan ini ring punya teman ya teman-teman. Nah punya teman saya, dia bikin ring namanya Luffy ya teman-teman. Nah dan ini serinya 002 ya. Saya beli 2 dan yang satu nomor serinya 001 saya sudah pasang ke burung sogon yang saya loloh dulu ya teman-teman. Jadi dulu itu saya mau beli ring seperti ini pas sogonnya masih kecil, tetapi harus banyak ya teman-teman. Nah dan kebetulan kemarin teman saya dia pesan ya ring yang kebetulan burungnya juga banyak. Dan saya beli 2 ring dari dia ya teman-teman, dan saya sudah pasang satu.
untuk kolibri sogon ya. Dan untuk yang satu lagi saya akan pasang ke lolohan kolibri kelapa ini ya teman-teman. Dan oke, kita angkat ya untuk anakan burungnya. Nah, ini saya rasa kurang 2 hari atau 3 harian lagi. Nah itu mungkin ideal ya untuk kita angkat-angkat ya teman-teman. Tetapi karena ini sarangnya dipenuhi semut ya. Nah sarangnya dipenuhi semut, jadi terpaksa ya kita angkat sekarang sambil kita pasang ringnya juga ya teman-teman. Nah tuh dipenuhi semut ya teman-teman. Nah ini dia untuk anakan burungnya. Waduh semutnya banyak teman-teman. Tapi di burungnya nggak ada ya, cuma ada 1-2 pun itu sudah kabur ya teman-teman. Saya akan pakaikan ringnya di sebelah kanan ya teman-teman. Sebetulnya ini harus 2 orang ya, tetapi saya sendirian ya teman-teman. Nah semoga saja bisa ya. Dan ini sangat susah sekali untuk proses seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Dan kita coba pasangkan ya. Nah seperti ini. Ih kakinya mana teman-teman? Yang susah itu memasukkan ke 3 jari yang depan ya. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal dorong saja, dan jangan sampai burungnya berontak ya teman-teman. Nah ternyata sekarang juga sudah lumayan agak susah teman-teman untuk memasukkan ringnya. Tapi prediksi saya yang paling aman itu 2 hari 3 hari ke depan ya. Tetapi sekarang pun ini susah ya. Mumpung kakinya masih belum keras ya teman-teman, kakinya masih lunak, kita pakaikan ringnya ya. Nah yang paling susah itu di bagian sini teman-teman, untuk mengeluarkan jari kaki yang ke belakang ya. Nah oke kita tes. Nah ini masih nyengkeram ya tuh, untuk kaki belakangnya juga tuh masih nyengkeram ya teman-teman. Nah, berarti berhasil ya untuk proses pemasangan ringnya ya teman-teman. Dan burung ini saya rasa ini tubuhnya masih hangat ya, masih aman. Kita segera lapisi wadahnya ya teman-teman. Nah untuk burung sogon pun dulu saya kasih tisu seperti ini ya teman-teman. Sepertinya kita butuh 1 lagi ya, supaya lebih tebal. Tujuannya supaya lebih hangat juga ya teman-teman. Nah oke, kita tinggal masukkan lagi burungnya ke sangkar buatan ya teman-teman, ke sangkar buatan kita. Semoga cepat tumbuh besar dan semoga saja jantan ya, karena ini anak tunggal ya teman-teman. Untuk burung biasanya kalau anak tunggal seperti ini tidak ada telur yang nggak menetas ya. Contohnya dia itu anak tunggal, tetapi anak tunggal dari 2 telur misalkan. Nah yang satu yang satu menetas, yang satu lagi enggak ya. Nah itu biasanya masih prediksinya masih setengah-setengah ya teman-teman untuk jaminan jantannya. Tetapi untuk yang telur 1 terus menetas itu
sudah beberapa kali saya pelihara, saya besarkan dari lolohan seperti ini. Nah itu jantan semua teman-teman, tidak pernah saya dapatkan anak tunggal dari telur yang memang hanya ada satu. Nah itu tidak pernah saya dapatkan burung betina ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita kasih makan burungnya. Dan nanti tiap hari saya akan buatkan video supaya ada dokumentasi burung ini dari sebesar ini sampai ya nanti mandiri ya teman-teman. Dan semoga saja sesuai harapan ya teman-teman, dan kita jadi punya dokumentasinya ya teman-teman untuk melihat perkembangan di tiap harinya ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita kasih makan ya. Nah oke teman-teman, saya sudah siapkan 1 ekor jangkrik ya, yang saya sudah sudah buang kaki belakangnya. Dan biasanya burung ini makan 2 ya teman-teman kalau siang, tetapi sekarang sudah malam dan tadi burungnya sudah tidur juga ya teman-teman. Nah kita tes 1 dulu ya. Nah langsung dimakan ya teman-teman. Dia masih mau teman-teman. Saya ambil lagi 1 lagi. Wih, ukurannya lumayan besar ya. Saya buang dulu kakinya. Sip, seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu pakai perutnya doang ya teman-teman, dikasih seperti ini pun bisa ya, asalkan kepalanya dipencet dulu ya teman-teman. Oke, sebelum kita buang kakinya, saya biasanya pencet dulu ya untuk kepalanya supaya jangkriknya mati dulu ya teman-teman, karena kasihan juga ya. Sip. Dimakan ya teman-teman. Ini sudah kenyang ya. Sudah nggak mangap lagi, sudah nggak minta makan lagi ya teman-teman. Dan ini sehat ya burungnya tuh. Untuk perutnya juga tadi pas sebelum saya pasang ring saya lihat itu perutnya bagus ya teman-teman, perutnya gemuk ya. Nah, bagian dadanya juga kelihatan kalau misalkan lagi diloloh. Nah, ini di bawah ya teman-teman. Nah, itu saya lihat bagus ya teman-teman, tidak nyilet ya, tidak kurus. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga burungnya bisa selamat, bisa hidup sampai besar ya teman-teman, sampai ya panjang umur lah. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.